Tuhan, apa salahku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku berjalan terseok-seok karena satu kakiku tumbuh dengan tidak normal. Sejak lahir memang seperti ini. Kalau kata orang-orang, itu terjadi karena dulu ibu kandungku berusaha untuk menggugurkanku, namun selalu gagal. Tapi ini hasilnya. Aku lahir dalam keadaan cacat. Aku adalah seorang anak perempuan pertama yang kelahiranku tidak diinginkan oleh ibu. Sebab aku adalah anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah. Itulah mengapa ibu berusaha melenyapkanku waktu itu. Namun Tuhan berkehendak lain. Aku pun masih diberi kesempatan untuk hidup sampai sekarang. Meskipun aku harus berat menjalani hidupku ini. Kata orang-orang, ibu baru membiarkanku hidup setelah ayah mau bertanggung jawab. Iya, awalnya ayahku tidak mau bertanggung jawab. Tapi pada akhirnya, ayah mau menikahi ibu. Kalau kalian pikir, setelah aku lahir, ibu akan menyayangiku, kalian salah. Ibu malah menjadi orang yang paling membenciku. Sementara ayah, dia tidak sejahat ibu. Tapi, ayah dingin. Tak pernah menyentuhku, hanya sekadar memeluk dan memberi dukungan. Mei, cepat, kenapa lelet sekali? Teriak ibu. Iya bu, maaf, ucapku. Karena aku tak bisa berjalan cepat, sehingga tak mungkin bisa mengimbangi orang yang normal. Apalagi saat ini, aku sedang membawa belanjaan banyak di tanganku. Ibu mengajakku ke pasar untuk membawa barang belanjaannya. Tapi satu pun tak ada yang untukku. Semua hanya untuk ibu dan adikku. Iya, aku punya seorang adik. Dia sangat disayangi oleh ibu, karena memang ibu menginginkan kelahirannya, bukan sepertiku. Bu, kasihan tuh anaknya. Udah gak normal, disuruh bawa belanjaan sebanyak itu. Kata seseorang mengingatkan ibu. Jangan ikut campur, dia sudah biasa. Jawab ibu ketus, tanpa peduli dengan aku yang di belakangnya. Aku berusaha terus berjalan mengikuti ibu, meski dengan susah payah. Aku berjalan dibantu tongkat. Tongkat yang dibuatkan oleh ayah. Alhamdulillah meskipun sederhana, tapi tongkat ini sangatlah membantu. Sesampainya di rumah, cepat bereskan barang belanjaannya, terus masak, ucap ibu, tanpa memberiku waktu untuk beristirahat sebentar. Iya bu, kataku patuh. Aku segera membereskan sayuran, sementara belanjaan yang lain tentu saja tidak akan boleh disentuh olehku dengan alasan takut dicuri. Kemudian aku berjalan ke dapur untuk segera memasak. Padahal ini hari puasa, tapi ibu dan Mila tidak berpuasa dengan alasan lelah, jadi tak sanggup berpuasa. Padahal itu hanya alasan mereka saja. Kalau aku alhamdulillah, meskipun tadi membawa barang belanjaan yang sangat banyak, mudah-mudahan aku masih sanggup puasa sampai maghrib nanti. Aku disuruh masak sayur kangkung dan ayam goreng oleh ibu. Segera aku lakukan itu dengan cekatan. Iya, aku sudah terbiasa masak sejak umurku masih 5 tahun. Ya, aku terpaksa bisa karena dipaksa oleh ibu. Tapi aku juga bersyukur sih, aku bisa masak jadinya. Kalau begitu kan aku tidak kelaparan. Sudah matang bu makanannya, kataku. Kamu sudah ambil untuk kamu buka puasa nanti? Kata ibu dengan suara ketus. Belum bu, cepat sisakan. Nanti gak kebagian, kamu nyalahin aku lagi. Jawab ibu. Aku segera mengambil nasi, sayur kangkung, dan 1 potong ayam goreng. Ngapain ambil ayam goreng? Sayur kangkungnya aja. Kata ibu, kemudian segera mengambil potongan ayam goreng itu dari dalam piringku. Aku hanya menunduk, sakit sekali rasanya. Tapi, bukankah aku sudah terbiasa seharusnya? Aku kan memang tak pernah diizinkan untuk makan lauk di rumah ini. Kenapa juga aku nekat mengambil ayam goreng? Bodohnya kamu. Mila pun tertawa melihatku. Ya, dia sangat senang kalau aku dimarahi oleh ibu. Sudah sana pergi, jangan buat selera makanku hilang. Kata Mila. Iya Mei, cepat sana pergi. Bentak ibu.
Aku segera menyingkir dari hadapan mereka. Tapi sebelumnya aku simpan dulu makananku di tempat yang aman. Kuputuskan untuk masuk ke dalam kamarku. Sebenarnya ini tak pantas disebut kamar. Karena hanya dibatasi oleh lemari dengan ukuran yang sangat kecil. Kasur pun tak ada. Aku tidur hanya beralaskan tikar dan selimut usang, serta bantal yang sudah lusuh. Tapi aku bersyukur masih diperbolehkan tinggal di dalam rumah ini bersama ibu dan adikku. Namaku Mei. Hanya itu yang diberikan oleh ibuku. 3 huruf. Saat ini, aku sudah berusia 10 tahun. Dan adikku Mila, dia berumur 7 tahun. Tapi, kata-katanya sudah sejahat ibu. Ya, sejak Mila lahir, aku semakin tak dapat perhatian dari ibu. Walaupun sebenarnya dari aku bayi, ibu tak benar-benar merawatku dengan baik. Ia hanya sekedar memberiku makan. Tapi soal membersihkan diri, ayahlah yang membersihkanku, memandikanku. Karena ibu sepertinya jijik. Aku yang cacat ini membuat ibu enggan untuk merawatku dengan baik. Tapi, sejak ayah bekerja menjadi seorang supir, aku tak ada lagi yang mengurus. Mau tidak mau, aku harus bisa mengurus diriku sendiri. Ayah jarang pulang. Bisa jadi seminggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali. Ya, ayah lebih suka di luar daripada di rumah. Karena kalau di rumah tidak punya uang, pasti ibu akan ngomel. Makanya, ayah akan pulang ketika dia punya uang saja. Sangat tak nyaman memiliki keluarga seperti ini. Tapi, aku harus bertahan. Sebab, ini sudah takdirku. Aku harus bisa menerimanya dengan ikhlas. Alhamdulillah, beberapa hari lebaran tiba. Aku berharap ayah bisa pulang, supaya kami bisa berkumpul semuanya. Aku sangat menanti momen seperti ini. Walaupun setiap tahunnya, lebaran akan kulalui dengan hal yang sama. Hanya ayah yang mau memelukku. Sementara ibu hanya sudi aku cium tangannya itu pun sebentar. Dan Mila, dia tidak mau bersalaman denganku. Ya, dia sangat jijik. Dan baju baru, tak akan pernah aku dapatkan kecuali ayah yang membelikannya. Tapi belum tentu itu setiap tahun. Aku paham, tidak setiap kali lebaran ayah punya uang banyak. Kalau ayah cuma punya uang sedikit, maka aku tak akan kebagian baju lebaran baru. Ayah akan memberikan semua uang hasil kerjanya ke ibu. Dan otomatis ibu tak akan mungkin membelikanku baju. Ibu hanya ingat dengan dirinya, Mila dan ayah saja. Kalau aku, yang penting aku masih diperbolehkan tinggal di sini. Itu artinya ibu masih menganggapku anak. Lebaran tinggal sehari lagi. Tapi sampai sekarang ayah belum juga pulang. Bu, ayah, kok belum pulang ya? Tanya aku dengan takut-takut ke ibu. Tunggu sajalah, kenapa harus nanya-nanya? Mana aku tahu, kalau ayahmu memang mau pulang, pasti juga pulang. Jawab ibu sambil membentak. Sakit sekali, padahal aku bertanya baik-baik, tapi malah dijawab membentak oleh ibu. Maaf bu, kata aku sambil menunduk, kemudian segera menjauh dari ibu. Hingga sore hari, ayah belum juga pulang. Entah mengapa, aku merasa khawatir. Biasanya aku juga khawatir, tapi tidak seperti ini. Aku cemas dan gelisah. Aku mondar-mandir ke sana ke sini. Tidak tahu harus berbuat apa. Dan ibu sama sekali tidak menghubungi ayah dari tadi. Ibu terlihat tenang, meskipun seharusnya ayah sekarang sudah pulang. Malam pun tiba. Aku ke masjid untuk sholat tarawih. Ya meskipun aku punya kekurangan, tapi aku usahakan. Ibadah jangan tinggal. Geser dong, jangan di sini, kata seseorang. Padahal aku sudah duduk duluan di sini. Tapi aku malah disuruhnya geser. Meskipun aku sudah di bagian pinggir, tapi masih juga disuruh geser. Aku hanya diam saja. Geser, Mei, ke belakang sana, bentak orang itu. Aku tidak tahu siapa namanya, tapi dia adalah seorang ibu-ibu bertubuh gempal. Wajahnya yang memakai mukena itu dipenuhi dengan bedak yang cukup tebal. Belum lagi alisnya. Alisnya tebal sekali. Terus pakai bulu mata juga. Lipstiknya warna merah terang. Kalau dilihat sebenarnya aneh.
Tapi mungkin ibu itu sangat percaya diri. Akhirnya, aku bergeser ke belakang. Jika orang-orang biasanya sambil menunggu azan akan ngobrol dengan orang di sebelahnya. Kalau aku memilih diam, karena tak ada yang mengajakku bicara. Aku tak punya teman di sini. Anak-anak seusiaku tidak mau berteman denganku. Mungkin karena keadaanku yang begini. Aku pun tak diperbolehkan sekolah lagi oleh ibu. Jadi ya, semakinlah aku tak punya teman. Ya, sejak kelas 3 SD, aku dilarang sekolah lagi. Alasannya, ibu tak punya biaya. Padahal, ayah menyanggupi. Namun kalau ibu sudah berkata, ayah tak bisa berbuat banyak. Alhamdulillah ya Allah. Salat tarawih malam terakhir akhirnya selesai. Kumamku dalam hati sambil melipat mukena. Mei, cobalah mukena tuh dicuci. Lusuh gitu, kata seorang ibu-ibu. Iya bu, maaf, kataku. Padahal mukena ini baru aku cuci. Kondisinya saja yang sudah usang. Jadi mau dicuci berapa kali pun tetap terlihat kumal. Tapi tak mau ambil pusing, kuabaikan saja. Tapi baru saja akan keluar masjid, tiba-tiba ada seseorang yang berlari. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ruslan meninggal dunia. Kecelakaan dia, ucap bapak-bapak itu. Pak Ruslan adalah nama ayahku. Seketika aku syok. Secepatnya, aku berusaha berjalan menuju ke rumah, meskipun dengan terseok-seok. Tak ada satupun orang yang peduli. Seolah aku ini tidak terlihat di mata mereka. Tak ada sedikit pun yang menenangkanku. Tapi kuabaikan saja. Aku ingin segera sampai di rumah. Belum sampai aku di rumah, terdengarlah di masjid mengumumkan tentang meninggalnya ayahku. Air mata baru terjatuh setelah pengumuman itu selesai. Iya, tadi aku rasanya tidak percaya, sehingga aku belum bisa menangis. Tapi sekarang, dan ketika sudah sampai di rumah, sudah ada beberapa orang. Ibu terdengar menangis. Ternyata jasad ayah sudah ada di ruang tamu. Karena tak kuat, aku sampai tak sadar menjatuhkan tongkat dan juga mukena yang ada di tanganku. Ayah. Aku panggil ayah dengan lirih dengan suara bergetar. Aku merangkak mendekati jenazah ayah. Ayah. Panggilku lagi. Kemudian aku berusaha memeluk ayah. Meskipun setelah itu, aku digeser oleh Mila. Hingga membuatku hanya bisa terduduk sambil menangis di samping ayah. Aku seolah tak diperbolehkan untuk memeluk ayahku sendiri. Ayah, ternyata malam ini adalah malam terakhir aku bisa memelukmu ya. Hingga sampai di besok pagi. Jenazah ayah sudah dikebumikan dan orang-orang sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara aku masih di sini. Aku masih menangisi ayahku. Tak lupa juga mendoakannya. Kalau ibu dan Mila, mereka juga sudah kembali bersama orang-orang yang mengantarkan ayah. Mei, ayo pulang Mei. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggilku. Aku menoleh. Dengan mata sembab, kulihat orang itu. Ternyata dia adalah Bibi Karin. Bibi Karin adalah tetangga yang berjarak 2 rumah dari rumah kami. Beliau memang sangat baik. Kepadaku juga baik. Nanti dulu, Bi. Masih mau di sini? Jawabku. Mei, kamu sudah dari tadi di sini. Ayo pulang, Mei. Kata Bibi Karin dengan lembut. Kemudian, beliau berusaha memapahku, mengambilkan tongkatku, dan membantuku berjalan sampai ke rumah. Mei, kamu masih puasa? Tanya Bibi Karin. Masih, Bi. Jawabku. Kalau nggak kuat dibatalkan saja, Mei. Dibayar di lain hari. Kamu kan gak sahur tadi. Pasti kamu lemas. Nanti malah sakit. Kata Bibi Karin perhatian. Enggak, Bi. Insya Allah aku kuat. Tinggal sehari lagi kok. Jawabku lagi. Ya sudah, Mei. Tapi kalau kamu sudah gak kuat dibatalkan saja ya. Jangan memaksakan.
Allah juga gak suka dengan hambanya yang sampai menyiksa diri sendiri, kata Bibi Karin lagi. Aku pun mengangguk. Kemudian Bibi Karin mengantarku ke kamar. Aku beristirahat di kamarku yang sederhana ini. Mei, kamarmu gak ada kasurnya? Tanya Bibi Karin. Aku menggeleng pelan. Ya sudah, Bibi pulang dulu ya. Kami istirahat. Bibi Karin pulang. Aku hanya bisa merebahkan tubuhku di atas tikar, yang memang menjadi tempat tidurku setiap hari. Aku teringat dengan kenangan bersama ayah. Meskipun ayah terkesan cuek, tapi sebenarnya ayah baik. Hanya ayah yang mau memberiku uang jajan, walaupun itu hanya 2.000 atau 5.000. Tapi aku tak pernah menggunakan uang itu untuk membeli jajan, melainkan aku menabungnya. Dan tabungan itu sampai sekarang masih ada. Mei, bangun masak, Mei, ucap ibu. Ia juga sambil menggoyangkan tubuhku dengan kakinya. Segera aku buka mata. Iya, Bu, jawabku dengan lemah. Aku berjalan ke arah dapur, melihat bahan apa yang bisa aku masak. Hanya ada telur. Aku membuat telur balado saja. Ya, seperti biasa, Mila dan ibu tidak berpuasa. Dan mudah-mudahan aku masih kuat karena ini puasa terakhir. Sayang kalau sampai putus. Selesai masak, aku panggil ibu dan Mila untuk makan. Dan aku langsung pergi. Karena mereka tidak akan selera jika aku masih di sana. Aku menangis lagi di pojokan. Teringat dengan ayahku yang sudah pergi untuk selamanya. Kenapa sih, Mei, kamu nangis terus? Bentak ibu sambil menyiramkan segelas air ke arah wajahku. Berhenti menangis. Jangan jadi anak yang cengeng, kata ibu lagi. Ayahmu sudah mati. Jangan kamu tangisi. Lanjutnya. Aku berusaha menghentikan tangisan ini. Tapi kata-kata ibu sangat menyakitkan. Hingga membuat hatiku semakin hancur. Berhenti tidak, Mei? Bentak ibu lagi. Kalau tidak mau berhenti nangis, keluar dari rumah ini. Aku pun membungkam mulutku. Hingga dadaku serasa sesak. Supaya isak tangisku berhenti. Meskipun air mataku masih mengalir. Malam pun tiba. Takbir berkumandang di mana-mana. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Lebaran tahun ini semakin berbeda. Karena ayah tak ada lagi. Mei, cepat kemasi barang-barangmu. Kita akan pergi dari sini. Kata ibu tiba-tiba. Pergi kemana, Bu? Tanyaku tak mengerti. Sudah, cepat berisi barang-barangmu. Kita mau ke kota. Aku pun patuh melaksanakan perintah ibu. Bahkan malam takbir itu, kami keluar dari rumah. Kata ibu kami akan ke kota. Rumah ini akan dibiarkan kosong. Kami sampai di kota sekitar tengah malam. Ibu mengajak kami tinggal di sebuah rumah kontrakan. Di kontrakan itu hanya ada satu kamar. Berarti kamarnya hanya untuk Mila dan ibu. Aku pasti akan disuruh tidur di luar. Mei, kamu tidur di sini. Kami tidur di kamar, ucap ibu. Aku pun mengangguk. Oh ya, Mei, kamu gak usah keluar rumah ya? Selama ibu dan Mila pergi, kamu di dalam rumah saja. Tunggu kami pulang, tidak usah keluyuran, ucap ibu. Iya, Bu, jawabku patuh seperti biasanya. Besok paginya di hari lebaran pertama, aku tidak melaksanakan sholat Id. Karena ibu melarangku keluar rumah. Sedangkan sekarang ibu pergi bersama Mila entah kemana. Yang kulakukan di rumah hanyalah menangis dan menulis di buku harian. Buku ini pun buku bekas Mila yang tak ia pakai lagi. Aku minta dan kugunakan untuk mencurahkan seluruh isi hatiku karena aku tak punya teman. Selain kepada Tuhan, aku menceritakan kisah hidupku di buku ini. Di sore hari, Mila dan ibu baru pulang. Perutku lapar. Karena di kontrakan tidak ada makanan, jadi seharian ini aku belum makan apa-apa. Mei, kamu belum makan kan? Nih makan, kata ibu sambil melemparkan sebungkus makanan. Aku mengambilnya, dan ku buka. Penasaran juga, ibu memberiku makanan apa. Alhamdulillah, ada ayam dan juga nasi. Meski cuma separuh. Mungkin ini sisa ibu atau Mila. Gak apa-apa,
Yang penting bisa makan. Alhamdulillah. Aku mengambil minum, kemudian segera memakan nasi dan ayam itu sampai habis. Ya Allah, enak sekali ayamnya ini. Karena aku kan jarang bisa makan begini. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Bulan pun sudah terlewat, berubah menjadi tahun. Tahun aku lalui terus begitu saja, dengan jalan cerita yang sama. Menjadi budak untuk ibu dan adikku. Ya, itulah kegiatanku sehari-hari. Aku tak diizinkan keluar dari rumah. Tapi untunglah aku tidak menjadi orang gila. Karena meskipun hanya di rumah, aku masih bisa belajar dari buku-buku Mila yang tak ia pakai lagi. Aku membacanya supaya aku bisa pintar meskipun tak sekolah. Ya, aku memang hobi membaca. Buku apapun, senang sekali aku baca. Selain buku sekolah Mila, aku juga senang membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah pemberian dari ayah. Iya, ayah dulu memberiku Al-Quran ini ketika aku sudah lancar mengaji. Ayah yang perhatian, ia ingat untuk membelikan Al-Quran untuk putrinya. Sebenarnya Mila juga dikasih, tapi entahlah aku tak pernah melihat Al-Quran Mila. Mungkin dia sedang menyimpannya. Alhamdulillah juga, aku bisa sedikit demi sedikit menghafalkan Al-Quran. Sekarang sudah dapat 4 juz. Tidak terasa, aku sudah beranjak dewasa. Umurku sudah 20 tahun. Mei, kamu pakai skincare apa sih? Tanya Mila. Aku gak pakai skincare apa-apa. Jawabku. Boro-boro mau skincarean, dibolehkan keluar rumah saja tidak. Oh begitu ya? Mila pun pergi. Entahlah kenapa tiba-tiba dia bertanya seperti itu. Dan besoknya, Mila memberiku sebuah bingkisan. Apa ini Mil? Tanyaku. Itu skincare. Pakai ya, supaya kamu itu tidak buluk banget. Katanya. Kok baik sekali adikku ini. Tumben dia membelikanku skincare. Kamu punya uang Mil. Ini pasti mahal. Nanti dimarahin ibu kamu. Gak usah deh. Untuk kamu saja. Ucapku berusaha menolak. Kamu ini ya, sudah dibelikan bukan terima kasih. Malah menolak. Sombong sekali. Katanya ketus. Akhirnya aku menerima pemberian Mila. Tapi sebelum itu, aku baca terlebih dahulu. Ya takutnya yang dikasih Mila ini bukan skincare yang bagus. Tuh kan beneran. Ini mas skincare berbahaya. Ya, meskipun aku tidak sekolah dan tidak pernah keluar rumah. Dulu pernah ada sales yang mendatangi rumah ini dan menyelipkan sesuatu. Ternyata itu informasi tentang skincare yang baik dan skincare yang tidak baik. Brosur itu berisi promosi skincare mereka. Sebenarnya aku dengar mereka memanggil, tapi aku pura-pura tidak mendengar. Biar saja mereka mengira kalau di rumah ini tidak ada orang. Dari brosur itulah aku tahu bagaimana cara membedakan skincare berbahaya dan tidak. Kenapa Mila memberiku skincare bahaya begini ya? Apa maksud dia? Aku berkaca. Ternyata wajahku meskipun tak pernah pakai apapun, tidak begitu buluk. Aku jerawatan kalau sedang halangan saja. Bahkan flek bekas jerawat pun cepat hilang, karena aku rajin mencuci muka meskipun hanya dengan air. Mungkin karena aku tak pernah kemana-mana kali ya, jadi wajahku ini tak terkena polusi. Beberapa hari kemudian, Mei, sudah kamu pakai belum skincare-nya? Tanya Mila. Aku bingung harus menjawab apa. Kalau aku jawab belum, pasti Mila akan memaksaku. Akhirnya aku berbohong. Sudah Mil, jawabku. Bagus. Tapi kok wajahmu masih buluk gitu? Tanyanya. Buluk gimana ya Mil? Perasaan wajahku baik-baik saja, kataku. Tidak, seharusnya wajahmu lebih bagus. Bukan begini, katanya. Coba lihat, mana skincare-nya? Bentak Mila, kemudian merebut skincare itu. Untunglah, aku setiap hari selalu mengurangi sedikit demi sedikit produk dari skincare itu, agar Mila tidak curiga.
Mila melihatku dengan sinis. Aku merasa dia tidak suka dengan kondisi wajahku. Apa Mila berniat untuk membuat wajahku rusak ya? Ya Allah, untunglah aku diselamatkan oleh brosur sales itu. Terima kasih atas pertolonganmu ya Allah, gumamku dalam hati. Suatu hari, aku tak sengaja mendengar pembicaraan Mila dan ibu di dalam kamar. Bu, kok wajah si Mei tetap bagus ya? Padahal aku sudah memberinya skincare berbahaya agar wajahnya rusak supaya dia tidak cantik lagi. Ucap Mila ke ibu. Dia sudah pakai belum? Nanti belum dipakainya. Jawab ibu. Sudah bu, orang sudah kurang kok, kata Mila. Mungkin memang dia cocok kali pakai skincare itu, kata ibu. Apa gitu ya bu? Kalau gitu aku mau pakai juga dong skincare-nya, supaya wajahku bisa cantik kayak Mei. Ucap Mila. Terserah kamu, tapi kamu tahu kan itu berbahaya, kata ibu. Iya bu, tapi di wajah Mei malah makin bagus. Kulitnya tidak berjerawat, bahkan bekas jerawat saja tidak ada. Kulitnya juga semakin putih, kata Mila. Ya sudah, kamu pakai saja. Mungkin kamu juga cocok pakai skincare itu. Beberapa hari setelahnya, Mila meminta skincare itu kembali. Aku pun memberikannya dengan senang hati. Bukan bermaksud ingin mencelakai Mila, tapi kalau tidak aku berikan skincare itu, dia pasti akan curiga. Dan dalam waktu 1 minggu, wajah Mila malah rusak. Yang tadinya memang berjerawat, tapi kini semakin parah. Ibu, wajahku kenapa? Teriak Mila. Aku pun ikut panik, dan kulihat jerawatnya sudah memenuhi wajah. Ya Allah, aku merasa bersalah. Tapi mungkin itu balasan yang pantas untuk Mila karena dia berniat mencelakaiku. Mila kepanasan. Dia mengipasi wajahnya. Kipas angin pun tidak membantu. Akhirnya hari itu, ibu langsung membawa Mila ke rumah sakit. Kupikir setelah mereka pulang mereka akan memarahiku. Tapi ternyata tidak. Mila malah langsung membuang skincare-nya. Kok kamu tidak apa-apa sih pakai skincare itu? Tanya Mila. Aku nggak tahu Mil. Mungkin kulitmu sedang tidak kuat kali. Tapi kulitku mungkin lagi bagus. Jadi pakai skincare itu bagus juga. Jawabku takut-takut. Tapi sudahlah, jangan dikasih skincare itu ke Mei. Nanti wajahnya malah tambah bagus, kata ibu. Aku lega, karena akhirnya Mila ataupun ibu tak memaksaku memakai skincare itu. 2 tahun kemudian, kini Mila sudah kuliah. Ingin aku seperti dia, tapi itu tak mungkin kan? Jadi, aku hanya bisa mendoakan semoga Mila bisa lulus tepat waktu dan nilainya bagus. Suatu hari, ada seseorang yang bertamu ke rumah ini. Ibu menyuruhku membuatkan minum. Loh, ini siapa? Saya kok baru lihat? Tanya laki-laki itu. Pria itu seumuran ibu. Wajahnya juga sangat terlihat tua. Mana badannya yang gempal membuat penampilannya semakin bapak-bapak. Ini anakku yang pertama. Dia memang tak kuizinkan keluar. Takutnya menyusahkan orang. Jawab ibu. Oh, begitu ya. Aku pun tak menguping pembicaraan mereka lagi. Aku langsung duduk di dapur. Seperti biasa, membaca buku. 2 hari setelah kedatangan pria itu, tiba-tiba ibu mengajakku pergi. Kita mau kemana, Bu? Tanyaku takut. Sudahlah, ikut saja, tidak usah banyak tanya, bentak ibu. Aku pun mengikuti ibu kemanapun dia pergi. Hingga akhirnya kami sampai di sebuah rumah yang sangat besar. Ingin bertanya, tapi pasti kena marah lagi. Akhirnya aku mengikuti saja langkah ibu. Cepatlah, Mei, kata ibu. Iya, Bu, ini sudah cepat. Tapi Mei kan... Udah, cepat, kata ibu lagi. Mila dan ibu jalan terlebih dahulu. Aku jauh tertinggal dari mereka. Hingga akhirnya kami sudah sampai di depan pintu rumah itu. Setelah ibu memencet bel, pintu pun terbuka. Ada seseorang yang membukakannya. Kalau dugaanku itu mungkin asisten rumah tangga pemilik rumah ini. Mari Bu, silakan masuk.
Sudah ditunggu oleh Tuan, ucap ibu-ibu itu. Ayo Mei, kata ibu. Aku pun mengangguk. Kuikuti langkah ibu sampai kami di kolam renang rumah ini. Dan ada seorang laki-laki yang duduk di sana. Permisi Pak, kata ibu. Ya, duduklah, jawab laki-laki itu. Namun dia belum berbalik badan, masih menghadap kolam. Setelah kami duduk, barulah pria itu berbalik. Mana yang kamu bilang kemarin? Tanya orang itu dengan suara berat. Ini Pak, ibu menunjukku. Dan pria itu segera melihatku, melihat semua sisi dari diriku. Aku hanya bisa menunduk karena takut. Bahkan aku belum sempat melihat wajahnya. Untuk meliriknya saja aku tak berani. Dongakkan kepalamu, perintah pria itu. Dan ibu menyenggol. Pertanda aku disuruh menuruti perintah laki-laki itu. Perlahan aku mendongakkan kepalaku. Dan aku bisa melihat dengan jelas wajah pria itu. Dia tidak terlalu tua, namun juga tidak terlalu muda. Mungkin umurnya 35 tahunan. Tapi kulitnya putih bersih, badannya tinggi. Ada kumis tipis di bawah hidungnya. Bisa dibilang, dia cukup tampan. Oke, kalau begitu, kalian berdua boleh pulang. Tinggalkan dia sendiri di sini, kata laki-laki itu dengan tegas. Aku seketika langsung takut. Yang tadinya aku kagum, kini aku langsung berpikir negatif. Apa yang akan dia lakukan? Kenapa aku ditinggal di sini? Bu jangan tinggalkan aku, Bu. Aku berusaha mengejar ibu. Karena tongkatku sempat tertinggal, aku harus balik lagi. Mei, dengarkan ibu. Kamu harus berguna untuk ibu. Tinggallah di sini dan turuti perintah bapak itu, kata ibu dengan tegas. Aku sangat takut. Perintah apa? Sementara Mila, ia terus melihati seluruh isi rumah ini. Dia terlihat sangat kagum. Ya, rumah ini sangat besar dan interiornya pun mewah semua. Aku kembali lagi ke tempat dudukku. Aku menunduk semakin ketakutan. Pria itu mendekat. Namamu siapa? Tanyanya dengan lembut. Mei, jawabku lirih. Namamu Mei? Tanyanya lagi. Aku hanya mengangguk pelan. Kamu cantik, Mei. Tapi kenapa kamu menunduk terus? Kata pria itu. Saya takut. Saya mau diapakan? Tolong jangan sakiti saya, ucapku. Mei, aku tidak akan menyakitimu. Maaf ya, kalau caraku seperti ini, ucap pria itu yang membuatku semakin tak mengerti. Maksudnya bagaimana? Aku benar-benar takut. Tolong jelaskan, pintaku. Mei, saya sedang mencari seorang istri, dan saya mencari wanita baik-baik. Sulit di zaman sekarang untuk mencari wanita yang baik-baik. Kalau wanita itu sudah berada di luaran. Dan saya mendapatkan informasi dari teman saya. Kalau kamu adalah seorang wanita yang tak pernah keluar rumah. Kerjamu hanya di rumah, tidak kemana-mana. Dan saya yakin kalau kamu pasti wanita baik-baik. Bahkan mungkin baru sekarang ya, kamu bertemu dengan laki-laki. Tanya pria itu. Iya, jawabku gugup. Saya tahu, mungkin ini terlalu mendadak. Tapi, kamu mau tidak menjadi istriku? Aku kaget. Mana bisa seperti ini? Sedangkan kami baru bertemu. Masa iya aku akan diajak menikah? Jangan bilang, ibu menjualku ya? Tanyaku spontan. Dengar, Mei. Aku memang membayar mahal ke ibumu untuk membawamu ke sini. Tapi bukan bermaksud aku membelimu. Aku memang menginginkanmu, dan ibumu tidak mau menyerahkan kamu kalau tidak ada uangnya. Aku terpaksa, Mei. Mei, aku memang terkesan jahat, tapi sebenarnya aku tidak sejahat itu. Katanya lagi. Emangnya apa yang membuat Anda ingin menikahi saya? Saya cacat. Saya tidak berpendidikan, ucapku.
Kan sudah kubilang, aku ingin mencari wanita yang baik-baik. Dan aku yakin kamu wanita yang baik. Jawabnya. Sungguh aku tidak mengerti dengan semua ini. Ini sangat mendadak. Aku bakal tidak bisa berpikir, ini mimpi atau nyata. Namun kenyataannya, 1 minggu setelah pertemuan itu, aku benar-benar dinikahi oleh pria itu. Aku tak tahu, apakah yang kulakukan ini benar atau salah. Dan aku juga tidak tahu, apakah pria itu sudah mempunyai istri atau memang masih lajang. Tapi dia memperlakukanku dengan sangat baik. Bahkan meskipun hanya ijab kabul saja, aku didandani dengan sangat cantik. Aku juga sudah dibuatkan kaki palsu, sehingga aku berjalan tak perlu pakai tongkat lagi. Meskipun karena kaki palsu ini, aku berjalannya harus pincang. Mei, panggilnya. Saat kami sudah ada di kamar berdua. Ya, malam ini adalah malam pertama kami. Aku sangat takut. Tubuhku gemetaran. Tanganku sudah dingin. Begitu juga dengan kakiku. Keringat dingin pun berjatuhan di dalam baju. Mei, kamu jangan takut. Aku bukan orang jahat. Hanya satu yang aku inginkan dari kamu, Mei. Tolong berikan aku anak. Ucap pria itu. Yang aku baru tahu namanya saat kami ijab kabul. Nama laki-laki itu adalah Bastian. Tapi, aku tidak bisa memberi anak. Yang memberi anak itu adalah Tuhan, bukan manusia. Jawabku sangat takut. Ya, aku tahu. Tapi aku berharap anakku lahir dari rahimmu. Ucapnya tegas. Tapi, aku tidak mau melakukannya dengan terpaksa. Aku juga tidak mau dipaksa. Tolong beri aku waktu. Aku berucap dengan gemetaran. Iya, aku sangat takut sekali. Baiklah, Mei. Aku akan beri kamu waktu sampai kamu siap. Tapi aku harap kamu bisa secepatnya membuka hati untukku ya, Mei. Aku mencintai kamu, Mei. Meskipun aku tahu kamu tidak percaya. Bastian keluar dari kamarku. Ia meninggalkanku seorang diri. Aku tak tahu maksudnya seperti apa ini. Dan pernikahan macam apa yang sedang aku jalani. Apakah dia menikahiku hanya karena ingin mempunyai anak dariku? Karena menurutnya aku adalah wanita baik-baik yang tak pernah keluar rumah. Sejauh ini aku belum bisa mengerti. Mau menolak semuanya aku juga tidak bisa. Namun, setelah 10 hari tinggal di rumah besar ini, tak ada satupun yang datang kecuali Bastian dan para asistennya. Orang tua Bastian pun tak hadir saat acara pernikahan kami. Aku tidak tahu, sebenarnya dia masih punya orang tua atau tidak. Pagi-pagi, aku menyiapkan sarapan untuk Bastian. Ini adalah pertama kalinya aku membuatkan sarapan untuknya. Ya meskipun, entahlah aku dianggap istri beneran atau hanya karena ia menginginkan keturunan dariku. Yang jelas aku sekarang adalah istrinya. Dan seorang istri wajib melayani suami. Nyonya, biar kami saja. Nyonya duduklah di meja makan. Ucap Bisari. Tidak, Bi. Biar saya saja menyiapkan sarapan untuk suami saya, kataku lembut. Baiklah, kami bantu ya, Nyonya. Kehidupanku yang sulit seketika berubah. Ya, aku seperti Cinderella yang diangkat derajatnya. Tiba-tiba dalam sekejap, aku dinikahi oleh seorang laki-laki yang kaya dan tampan. Bahkan di rumah ini, ada 3 orang asisten rumah tangga yang siap membersihkan rumah ini dan mengerjakan apapun untukku. Aku membuatkan nasi goreng spesial untuk Bastian. Semoga dia suka. Ya, sudah 3 hari menikah, tapi kami masih pisah kamar karena aku belum siap seranjang dengannya. Dan Bastian tidak memaksaku. Ini sarapannya, kataku dengan gugup sambil menyiapkan sarapan itu di atas meja makan. Terima kasih ya, kata Bastian. Sama-sama. Kamu mau kemana? Tanyanya ketika aku akan pergi. Mau ke kamar? Jawabku ragu. Duduk di sini. Seorang istri itu harus menemani suaminya makan, kata Bastian tegas. Aku pun berjalan pelan dan duduk di kursi yang agak jauh dari Bastian. Di sini,
kata Bastian sambil menepuk kursi di sebelahnya. Dengan ragu, aku menurut. Kenapa terus menunduk? Perlihatkan wajahmu di hadapan suamimu ini, kata Bastian. Dengan takut aku menoleh ke arahnya. Kemudian dengan cepat segera menunduk lagi. Aku mau disuapi, katanya. Aku kaget. Mana mampu aku menyuapi dia. Memandang wajahnya saja aku takut. Cepat. Bukankah perintah suami itu harus dipatuhi? Katanya. Dengan gemetar, aku mulai menyuapi Bastian. Bahkan saking gemetarannya, 1 sendok nasi sempat jatuh. Rileks saja, kata Bastian. Iya, jawabku masih gugup. Akhirnya dengan susah payah, nasi goreng itu habis. Kamu belum makan kan? Sekarang gantian ya, aku yang menyuapimu. Dengan lembut, Bastian menyuapiku nasi goreng yang sama. Tapi aku tak mampu makan banyak. 10 sendok saja sudah dipaksa oleh Bastian. Ia tersenyum. Aku jadi malu. Tidak tahu harus bertingkah bagaimana. Aku hanya bisa menunduk. Sumpah, tidak nyaman sekali. Aku berangkat kerja dulu ya. Kamu tunggu di rumah. Setelah pulang kerja nanti, aku akan mengajakmu jalan-jalan, kata Bastian. Aku hanya bisa melongo saja, tidak percaya dengan ucapannya. Bastian mengulurkan tangan, menyuruhku untuk mencium tangannya. Dengan ragu, aku melakukan itu. Kemudian, secepat kilat, Bastian sudah mendaratkan bibirnya di keningku. Aku terpaku. Apa ini? Ini pertama kalinya aku dicium oleh seorang laki-laki. Aku berangkat dulu ya, katanya lembut. Kemudian tak lupa mengucapkan salam. Aku menjawab setelah Bastian sudah keluar dari rumah. Waalaikumsalam, jawabku lirih. Hingga setelah Bastian melajukan mobilnya, barulah aku menyusulnya. Aku melihati mobil itu sampai tak tampak lagi. Malam harinya, Bastian benar-benar menepati ucapannya pagi tadi. Dia menyuruhku bersiap. Ya, di dalam lemari kamarku, Bastian sudah menyiapkan banyak pakaian baru yang tak pernah bisa aku miliki sebelumnya. Pakaian itu sangat bagus, dan entah mengapa, ukurannya semua pas di badanku yang kecil ini. Kerudung yang dipilihkan juga, motifnya cantik-cantik, dan ketika aku memakainya, entah mengapa, aku terlihat lebih berkelas. Tapi bisa jadi aku saja yang terlalu kepedean. Mei, panggil Bastian. Iya, jawabku dari dalam. Karena sudah siap, aku segera membuka pintu. Cantik sekali kamu, Mei, kata Bastian memuji. Aku malu tidak menjawab juga, aku hanya menunduk. Ayo, Bastian mengulurkan tangannya. Aku tak mengerti apa maksudnya. Karena aku hanya diam, Bastian segera meraih tanganku dan menggenggamnya. Kemudian, mengajakku keluar rumah, membukakan pintu mobil untukku, dan menyuruhku masuk. Kamu sudah siap, Mei? Tanya Bastian. Aku hanya mengangguk. Tak tahu juga harus menjawab apa. Siap atau tidak, dia juga akan mengajakku pergi. Aku panggil kamu apa ya? Tanyaku ragu saat kami masih di perjalanan. Sayang mungkin? Jawab Bastian. Tapi, Mas juga oke? Lanjutnya. Oke, Mas. Akhirnya, aku memanggil Bastian dengan panggilan Mas. Mas, aku boleh tanya? Tanya aku ragu. Bastian hanya mendaham, sambil fokus menyetir. Boleh tidak? Adik dan ibuku kesini. Maksudnya ke rumah. Aku merindukan mereka. Ucapku. Ya meskipun selama ini mereka tak memperlakukanku dengan baik. Tapi 10 hari tak bertemu dengan mereka, aku sangat rindu. Tidak boleh, Mei. Kalau kamu rindu dengan mereka, kamu saja yang datang ke rumah mereka. Tapi kalau mereka menyambutmu dengan tidak baik, kamu jangan masuk, langsung pulang saja, kata Bastian tegas. Tetapi, Mei, kamu istriku, kamu harus menurut. Kalau ibumu memperlakukanmu dengan baik, kamu boleh baik. Tapi kalau tidak, jadi kamu juga tidak usah, kata Bastian lagi. Tapi dia ibuku, kataku cepat.
Aku tahu, tapi ibu macam apa yang memperlakukanmu seperti ini? Kata Bastian. Tapi, kalau ibuku tidak begitu, kamu tidak akan bisa menemukan wanita yang tak pernah kemana-mana. Bastian terdiam. Kamu benar juga, Mei. Tapi, bukan berarti ibumu sampai tidak menyekolahkanmu, kan? Kata Bastian lagi. Aku hanya menunduk. Ternyata, sudah sejauh itu Bastian tahu tentang diriku. Mungkin ibu yang menceritakannya. Kamu tenang saja, Mei. Aku akan selalu mengirimkan uang bulanan untuk ibumu. Besar loh. Dan ibumu sudah senang dengan uang itu. Kamu tidak usah khawatir. Kamu juga tidak akan menjadi anak durhaka karena itu. Kata Bastian. Sungguh aku tak mengerti apa maksudnya. Tapi, apa yang dikatakan Bastian ada benarnya juga. Besok, aku boleh ke sana ya. Tapi, aku harus bawa sesuatu supaya ibu senang. Ucapku. Oke, nanti kita beli sekalian ya. Bastian pun mengajakku ke sebuah mall yang sangat besar. Tanpa ragu dia menggandeng tanganku. Seolah mengatakan pada semua orang yang ada di sana bahwa aku adalah istrinya. Bastian mengajakku membeli baju baru. Aku memilihkan baju baru juga untuk ibu dan Mila, yang kupikir cocok untuk mereka. Tapi ternyata harganya sangat mahal. Dan niatku untuk mengganti hadiah itu, tapi Bastian menolak. Baginya uang bukan masalah. Jujur sampai sekarang aku belum tahu sebenarnya suamiku ini punya usaha apa sehingga dia sekaya itu. Malam itu, aku sudah semakin rileks dekat dengan Bastian. Tidak terlalu canggung. Bahkan, aku sudah tak malu lagi menyuapinya. Besoknya, aku diantarkan oleh Bastian ke rumah ibu. Dia ingin memastikan bahwa ibu menerimaku dengan baik. Entah karena senang aku bawakan hadiah atau karena ada Bastian, ibu menerimaku dengan baik. Bahkan ibu memelukku. Tidak ada bisikan buruk di telinga ini. Ya, selayaknya seorang ibu yang senang bertemu dengan anaknya. 1 jam kami di rumah ibu. Karena Bastian harus kembali ke kantor sebab ada pekerjaan. Tapi di wajah Mila, dia terlihat tidak suka. Mungkin iri atau apa, aku tidak tahu. Mei, kalau kamu mau ke rumah ibumu, harus ada aku. Jangan pernah sendiri. Perintah Bastian. Aku pun menurut. Tidak terasa, sudah 2 minggu aku menikah dengannya. Aku semakin dekat dengan Bastian. Dan malam ini Bastian meminta haknya sebagai seorang suami. Namun sebelum dia melakukannya, aku bertanya kepada Bastian. Apa yang ingin kau tanyakan? Misalkan aku tak bisa memberimu keturunan, apakah kamu akan langsung membuangku? Tanyaku. Bastian sejenak terdiam. Mei, aku menikah denganmu berharap aku bisa punya anak darimu memang. Tapi jika tidak, mungkin sudah takdir. Tapi apakah kamu mau membuangku dan menikah lagi? Tanya aku. Kalau itu, aku tidak bisa menjawab sekarang. Kita jalani saja dulu, kata Bastian. Aku pasrah. Karena sepertinya Bastian menikahiku hanyalah sebatas anak. Ya, ku jalani saja takdirku ini. Akhirnya malam itu, aku menyerahkan diriku ke Bastian. Dan paginya ketika kami terbangun, ada bercak di spray. Bastian tersenyum. Aku tak tahu maksudnya apa. Apa mungkin dia senang karena aku memang benar-benar perawan. Terima kasih, Mei, kata Bastian kemudian pergi. Ya mungkin dia akan ke kantor. Hari ini aku tak sempat menyiapkan sarapan karena memang bangunnya lumayan kesiangan. Beberapa hari kemudian, Bastian meminta lagi haknya sebagai seorang suami. Dan aku sadar diri sebagai istri, aku haruslah menuruti keinginan suami. Genap 1 bulan sudah, rumah tanggaku dengan Bastian. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda. Ya mungkin karena baru 2 minggu yang lalu. Masuklah di bulan ketiga. Hari ini aku merasa sangat pusing sekali. Ingin menyiapkan sarapan untuk suamiku, tapi aku tak sanggup bangun. Kamu kenapa, Mei? Kamu demam? Tanya Bastian yang memang tidur sekasur denganku. Ia memegang keningku. Mei, ayo ke rumah sakit. Kamu demam, kata Bastian. Aku menggeleng.
Karena menurutku tak perlu hanya demam saja bisa berobat di rumah. Tapi Bastian memaksa. Ia langsung membopongku dan membawa ke mobil. Dan langsung melaju ke rumah sakit. Istri bapak tidak sakit, tapi sedang mengandung, kata dokter. Apa? Istri saya hamil? Alhamdulillah, kata Bastian sangat bersyukur dan senang. Aku yang mendengar suamiku bahagia. Aku pun tersenyum. Meskipun aku tak tahu, setelah anak ini lahir, nasibku akan bagaimana. Mas, usia kandunganku sudah 7 bulan. Apakah setelah anak ini lahir, kamu akan menceraikanku? Tanyaku ke Bastian. Memang pernah aku bilang, kalau setelah anak kita lahir, aku akan menceraikanmu. Tanyanya balik. Aku menggeleng. Karena memang tak pernah ada kalimat seperti itu keluar dari mulut suamiku. Terus kenapa kamu masih bertanya? Mei, kamu jangan pernah berpikir aku menikahimu hanya karena anak. Aku mencintaimu. Terima kasih, kamu sudah menjadi istri yang baik. Aku hanya bisa tersenyum, namun belum bisa percaya. Namun dalam hati juga berharap kalau laki-laki ini benar-benar menepati ucapannya. Waktu pun berlalu. Tiba-tiba aku kontraksi hebat. Mungkin saatnya aku akan melahirkan. Bastian dengan cepat membawaku ke rumah sakit. Tapi ternyata aku tak bisa melahirkan secara normal. Sehingga operasi adalah jalan satu-satunya. Alhamdulillah. Bayi kita lahir dengan selamat. Ucap suamiku kemudian ia mencium keningku. Terima kasih sayang, kata Bastian. Aku pun mengangguk. Aku melihat bayiku untuk pertama kali. Wajahnya sangat mirip sekali dengan Bastian. Dia adalah seorang laki-laki, sesuai dengan keinginan Bastian. Semenjak Saka lahir, nama anak kami, aku selalu was-was setiap harinya. Aku seolah menunggu kapan Bastian akan mendepakku dari rumah ini. Namun sampai 3 bulan berlalu, hal itu belum juga terjadi. Apa mungkin menunggu Saka sampai umur 1 tahun? Namun tiba-tiba hari itu, ibu datang. Seharusnya kan, ibu tak boleh ke sini, Bastian yang melarang. Tapi kenapa ibu ada di sini? Aku takut jika Bastian marah. Mei, panggil ibu. Iya bu, ibu kok kesini bu? Kenapa memangnya? Bukankah Mas Bastian melarang? Tanya aku takut. Sekarang kan suamimu tidak ada di rumah. Dia sedang dinas luar kota kan? Jadi tak masalah. Kami di sini untuk beberapa hari sampai suami kamu pulang. Jawab ibu. Enak ya kamu tinggal di sini, Mei? Kalau tak begitu biar aku saja kemarin, kata Mila. Apa maksudnya ini? Maksudnya? Tanya aku karena aku ingin tahu. Iya sebenarnya dulu, Pak Bastian itu memang mencari seorang istri. Dan ia meminta bantuan kepada asistennya yang datang ke rumah kita waktu itu. Kupikir Pak Bastian itu sudah tua, makanya aku tidak mau. Jadi ku suruh ibu menikahkan kamu saja. Tapi saat tahu kalau Pak Bastian masih muda dan tampan, aku ingin menikah dengannya. Namun Pak Bastian terlanjur menyukai kamu. Aku pun tersingkir. Kata Mila menceritakan yang sebenarnya. Seharusnya aku yang menikmati semua ini. Pak Bastian tidak punya orang tua lagi. Dia anak yatim piatu. Hartanya banyak. Seharusnya aku tak susah payah kuliah dan bekerja. Aku tinggal menikmati. Tak ada mertua yang mengganggu di sini. Malah kamu yang dapat semuanya. Kata Mila. Aku hanya bengong. Tidak percaya dengan semua ini. Tapi Pak Bastian kan, ibu mau menjual? Aku berkata dengan gelagapan. Ya, karena ibu tidak mau rugi, makanya ibu menjual kamu mahal dengan Pak Bastian, kata ibu. Aku lemas, karena memang ternyata benar. Ya meskipun itu pasti, tapi aku belum percaya kalau tidak mendengarnya langsung dari ibu. Ternyata, ibu dan Mila masih sejahat itu. Aku bersyukur dinikahi oleh Pak Bastian. Ada apa kalian di sini? Kenapa kalian ke sini? Bukankah aku sudah melarang kalian ke sini? Tiba-tiba terdengar suara bariton yang sangat khas.
Itu adalah suamiku. Loh, Pak Bastian? Kok apa? Kalian pikir aku akan beberapa hari di luar kota makanya kalian kesini ya? Tanya Bastian tegas. Maaf Pak Bastian, bukan bermaksud pergi dari sini. Mas, jangan usir mereka. Mereka tidak menggangguku kok, ucapku. Tidak, Mei. Sampai kapanpun mereka itu tak akan pernah berubah. Pergi dari sini, bentak Bastian. Ibu dan Mila ketakutan. Mereka langsung keluar dari rumah. Mas, tidak perlu seperti itu. Kasihan ibu dan Mila, ucapku. Tidak ada kata kasihan bagi orang-orang yang menindas istriku, ucap Bastian. Aku merasa tersentuh. Itu adalah bentuk perlindungan seorang laki-laki terhadap wanitanya. Mei, aku yakin sampai detik ini kamu belum bisa percaya sama aku kan? Bahkan mungkin kamu juga belum mencintaiku. Tapi kamu melakukan semua ini karena kamu memiliki kewajiban sebagai seorang istri kan? Tanya Bastian yang seolah tahu isi hatiku. Maaf Mei, kalau pertemuan kita memang sangat aneh dan tidak biasa. Tapi aku benar-benar mencintai kamu, Mei. Aku berharap kamu juga bisa mencintaiku. Kita sudah punya anak. Apakah itu belum cukup untuk membuat kamu mencintaiku? Tanya Bastian yang membuatku bingung. Entahlah, Mas. Aku butuh waktu untuk menjawab semuanya. Maafkan aku. Beberapa hari setelahnya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku merasa bersalah. Ya, aku merasa bersalah dengan suamiku. Karena sampai detik ini aku belum bisa mencintainya, benar-benar mencintai. Ya, memang benar kata Bastian, selama ini aku sebatas menjalankan tugasku sebagai seorang istri. Karena di pikiranku, aku masih menganggap kalau dia bukan laki-laki yang baik dan tulus mencintaiku. Mas, aku memanggil Bastian lembut. Iya, jawabnya. Kini Bastian sedang menggendong anak kami. Menenangkannya karena baru saja menangis. Dan kini baru tenang. Aku akan berusaha mencintaimu seperti kamu mencintaiku, ucapku. Bastian langsung menoleh ke arahku. Dia tersenyum. Ia mendekat, memelukku, dan menciumku. Terima kasih sayang. Aku janji akan terus menjagamu. Sampai nyawa ini tak ada di ragaku lagi. Kehidupan Mei bahagia dengan suaminya, sementara Mila dan ibu. Mila mendapatkan seorang suami yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bukan laki-laki seperti Bastian yang dia dapatkan. Malah laki-laki pemabuk, penjudai, dan tukang selingkuh. Laki-laki itu memang kaya, tapi dia sangat pelit ke Mila. Awalnya saja dia loyal, supaya bisa mendapatkan Mila. Tapi setelah berhasil dia nikahi, Mila malah disia-siakan. Mila tak sanggup lagi, bahkan dia sampai kabur dari rumah suaminya, karena sudah tak kuat. Ia kembali lagi ke rumah ibunya. Dan betapa kagetnya Mila, karena saat ini, ibu dalam keadaan sakit parah. Ya, ibu sudah lama tidak bekerja, dan Mila lah yang menghidupi ibunya. Tapi itu pun tidak ikhlas. Ibu sekarang sakit, dan siapa lagi yang bisa mengurus kalau bukan Mila? Demi baktinya kepada sang ibu, Mila mengurus ibunya, meskipun susah payah. Tapi untunglah, Bastian sebagai menantu masih mau mengirimkan uang, meskipun mereka tidak baik kepada Mei. Mei yang mendapat kabar ibunya sakit langsung datang. Ibu, panggil Mei. Mei tanpa ragu memeluk ibunya, meminta maaf karena selama ini tak bisa mengurus ibunya. Maafkan ibu, Mei. Ibu salah selama ini memperlakukan kamu. Ternyata kamu adalah anak yang sangat berbakti. Maafkan ibu ya, Mei. Jika nanti ibu pergi, tolong maafkan ibu. Kata ibu terbata-bata. Ibu jangan ngomong gitu, Bu. Jangan tinggalin Mila. Kata Mila. Iya, Bu. Jangan tinggalkan Mei. Mei sayang ibu.
Namun, takdir berkata lain. Ibu yang sudah sakit lama dan belum mendapatkan penanganan yang pas, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan kedua putrinya. Dan ibu segera dikebumikan. Kak, untuk pertama kalinya, Mila memanggil Mei dengan panggilan kakak. Mei menoleh, rasa tak percaya. Kamu panggil aku kakak? Tanya Mei ke Mila. Mila mengangguk sambil menangis. Mila pun memeluk kakaknya dengan tulus. Maafin Mila, Kak. Selama ini Mila sudah durhaka ke kakak. Kata Mila. Iya Mila, kakak sudah maafkan kamu. Jangan menangis lagi ya. Akhirnya kedua saudara itu sudah berbaikan. Hubungan mereka layaknya kakak dan adik. Tapi Mila memilih untuk merantau. Karena dia tidak mau mengganggu kehidupan kakaknya. Komunikasi mereka tetap terjalin baik melalui telepon. Mila mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik di provinsi yang berbeda. Ia bertekad untuk hidup di sana. Tidak lagi kembali ke kota di mana Mei tinggal. Mila ingin memulai hidup barunya. Ia ingin mendapatkan jodoh yang lebih baik dari suami sebelumnya. Dan alhamdulillah Mei mendapatkan kabar kalau Mila sudah menikah lagi dengan seorang pria yang menurut Mila baik. Meskipun laki-laki itu sederhana dan penghasilannya tidak sekaya yang dulu. Kehidupan Mei dengan Bastian juga semakin baik. Mei sudah yakin untuk mencintai Bastian. Tidak ada ragu lagi di hatinya. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah jangan pernah mengeluh atas apa yang kau hadapi sekarang. Percayalah, ada masa depan menantimu untuk bahagia. Jangan pernah mengeluh, jalanilah dengan ikhlas. Dan jika tidak kau dapatkan di dunia, maka engkau akan mendapatkannya di surga nanti.